Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra, NIM 10572110518 dari kelas FM 18C. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas 8 materi dari masing-masing kelompok. Materi yang pertama yaitu manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, yang berarti bagaimana pengelolaan investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Menurut Bambang Rianto pada tahun 1995, ada 3 konsep manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif, yang kedua yaitu konsep kualitatif, yang ketiga yaitu konsep fungsional. Dan menurut W.B. Taylor, ada 2 konsep manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu konsep modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode. Dan penentuan modal kerja dilihat dari siklus kewajiban, produksi, dan piutang. Materi yang kedua yaitu manajemen piutang, di mana piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan. Kebijakan penetapan kredit mencakup keputusan perusahaan untuk menetapkan yang pertama yaitu standar kredit berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan yang tergolong layak memperoleh kredit. Yang kedua yaitu syarat kredit, mencakup 2 hal, yakni yang pertama yaitu periode kredit atau kapan penagihan dimulai serta berapa lama batas waktu penagihan. Dan yang kedua, berapa besar diskonnya yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar pada periode diskon. Yang ketiga yaitu kebijakan penagihan. Adalah prosedur yang meliputi waktu dan cara-cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang, yang pertama yaitu volume penjualan kredit, yang kedua syarat pembayaran penjualan, yang ketiga yaitu ketentuan tentang pembatasan kredit, yang keempat yaitu kebijakan dalam penagihan piutang, yang kelima yaitu kebiasaan pembayaran pelanggan. Perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Periode perputaran piutang itu tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit berarti semakin lama terkaitnya modal kerja tersebut dalam piutang. Dan berarti minim kecil tingkat perputaran piutang dalam satu periode, dan sebaliknya semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti semakin pendek terikatnya modal kerja dalam piutang, sehingga tingkat perputaran piutang dalam satu periode semakin besar. Yang ketiga yaitu manajemen persediaan, di mana persediaan merupakan unsur paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri atau jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggan, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Jenis-jenis persediaan, yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan komponen-komponen rakitan, yang ketiga yaitu persediaan bahan pembantu atau penolong, yang keempat yaitu persediaan barang setengah jadi, yang kelima persediaan barang jadi. Perputaran persediaan menurut Kasmir pada tahun 2013 merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode.
Perputaran persediaan dapat pula diartikan sebagai rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Selanjutnya materi yang keempat yaitu risiko dan hasil pada aset. Risiko akan selalu ada dalam setiap investasi karena investor harus memproyeksikan berapa besar cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Adapun penggunaan distribusi probabilitas untuk pengukuran risiko. Perlu diingatkan kembali bahwa secara umum risiko mengacu pada probabilitas bahwa sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam presentasi, kemudian suatu event akan muncul. Sedangkan pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan. Sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Risiko yang mana yang relevan? Portofolio adalah sekumpulan investasi baik berupa aset real atau real asset maupun aset keuangan atau finansi aset. Pada bagian ini, pengertian portofolio menunjukkan kesepakatan investasi pada aset keuangan seperti saham biasa, saham preferen, obligasi perusahaan, dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Materi yang kelima yaitu rasio keuangan, di mana rasio keuangan atau rasio finansial merupakan suatu alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan parameter kondisi atau data keuangan perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenisnya yaitu rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi hutang atau kebijakan dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus likuidasi. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu analisis dana dan aliran kas atau cash flow, di mana analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana, merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu dibelanjakan. Analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Bila dikatakan analisis arus kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang disebut anggaran kas atau cash budget. Kemudian materi yang ketujuh yaitu penganggaran modal, di mana penganggaran modal adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana, di mana jangka waktu kembalinya tersebut melebihi waktu 1 tahun. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang dikelola perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan di masa-masa yang akan datang. Dalam penentuan awal investasi dalam suatu proyek, terdapat beberapa tujuan dimulainya sebuah proyek dan proyek tersebut dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu segmen perawatan bisnis, yang kedua yaitu ekspansi produk dan pasar baru, yang ketiga yaitu ekspansi ke produk dan pasar yang sudah ada, dan yang keempat penelitian dan pengembangan, dan yang kelima yaitu kontak-kontak jangka panjang, yang keenam yaitu proyek keamanan atau lingkungan. Penentuan aliran kas operasional merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi.
Operasional cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dana yang digunakan untuk investasi aktiva tetap dapat berasal dari modal sendiri dan atau modal asing atau utang. Perbedaan sumber modal yang digunakan untuk investasi tersebut mempengaruhi perhitungan forecast atau aliran kas masuk investasi yang bersangkutan. Aliran kas umur proyek merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Materi yang terakhir yaitu materi ke-8, biaya modal dan struktur modal. Biaya modal adalah biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh dana untuk mendanai investasi atau operasional perusahaan. Bisa berasal dari hutang, saham, dan laba yang ditahan. Besarnya biaya modal ini dimaksud untuk mengetahui berapa besar biaya real yang dikeluarkan perusahaan dalam memperoleh dana yang diperlukan. Konsep biaya modal ini untuk menunjukkan tingkat penggunaan modal perusahaan. Biaya ini diukur dengan rate of return dari investasi dengan asumsi yang dimiliki. Dalam memperoleh modal, Anda harus membayar biaya seperti pembayaran bunga, dividen, dan pembayaran angsuran pokok. Struktur modal ialah pertimbangan atau perbandingan pada dana jangka panjang perusahaan yang dapat ditunjuk oleh perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Perusahaan bisa memiliki dua sumber dana, yaitu dari internal perusahaan dan eksternal. Sumber internal berasal dari modal saham dan laba ditahan, sedangkan dana eksternal berasal dari hutang. Perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan dana dari internal bisa dibilang cukup baik karena perusahaan itu bisa memaksimalkan nilai perusahaannya. Perusahaan yang memperoleh biaya dari pihak eksternal dapat meningkatkan risiko perusahaan menjadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.